Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus memberikan kenikmatan bagi kita semua, terutama nikmat Islam dan juga iman serta istiqamah di atasnya, dan juga nikmat dikembalikannya kita berkumpul bersama untuk melanjutkan pelajaran kita rutin di Jumat malam ba'dal maghrib mempelajari tentang qaidah lughah Arabiyyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah, ya, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita yang lalu kita telah menyelesaikan tentang alamatul ismi, ya, tanda-tanda isim. Dan sekarang kita masuk di halaman 14, itu ada as'ilah, yaitu soal-soal. Ini kita manfaatkan untuk murajaah, kita mengulang-ulang pelajaran sambil kita baca bersama-sama, ya. As'ilatun itu dibaca as'ilatun. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan dalam praktek baca kitab, dalam judul-judul, judul bab seperti ini dibaca rafa' as'ilatun. Itu marfu'nya sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, ya, mubtada'nya dibuang. Takdirnya adalah hadhihi as'ilatun. Karena ini as'ilah kan muannas, ya, atau dia jamak taksir, ya, dihukumi muannas mufrad, maka mubtada'nya yang sesuai kita pakai hadhihi. Hadhihi as'ilatun. Jadi artinya ini adalah soal-soal. Nah, soal yang pertama ini kita bareng-bareng aja, ya. Ma alamatul ismi, ya. Apa alamat isim? Alamat itu jamak muannas salim. Ciri-ciri jamak muannas salim apa? Diakhiri dengan alif dan ta. Ma alamatul ismi. Jadi belakangnya itu ada alif dan ta. Kalau mufradnya apa? Alamat, pendek, alamah. Ya, alamatun, pendek. Tapi di sini panjang, alif dan ta. Akhirnya berarti jamak. Berarti yang ditanyakan satu tanda atau banyak tanda? Ya, banyak tanda. Ma alamatul ismi. Apa tanda-tanda isim? Nah, apa saja tanda-tanda isim? Masih ingat? Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Hurufil khafdi, ya, huruful qasam itu masuk ke hurufil khafat. Nah, di matanya kan gitu. Jadi isim itu dikenali dengan yang pertama tadi khafat. Ya, khafat itu artinya apa? Kasroh atau yang menggantikannya. Ya, khafat itu dia, cara mudah memahami khafat itu disebutkan penulis kemarin, kasroh atau yang menggantikannya. Itu harokat terakhir, ya, karena nahwu itu melajari harokat terakhir. Itu khafat. Nah, beda dengan huruful khafat. Kalau yang terakhir, yang keempat tadi, huruful khafat itu huruf-hurufnya atau huruf-huruf yang mengakibatkan, ya, yang mengakibatkan atau mempengaruhi kata setelahnya itu menjadi khafat. Itu namanya huruful khafat, berarti huruf yang mengkhafatkan. Ya, nama lainnya kan huruful jar.
Jar itu tuh sebenarnya isim fa'il. Jarun, fa'ilun, jarirun menjadi jarun. Berarti artinya apa? Isim fa'il kan berarti yang mengejarkan. Yang mengejarkan. Nah, itu huruful khafat. Berarti setelahnya apa? Majrurun. Ya, setelahnya adalah ismun majrurun. Isim yang dijarkan atau ismun mahfudun, isim yang dikhafatkan. Nah, artinya apa? Ketika ada huruful khafat, maka setelahnya pasti isim. Setelahnya pasti isim. Itu yang keempat. Kalau yang pertama tadi bil khafdi dikenal dengan khafat, berarti setiap kata yang bisa kasroh akhirannya, nah itu pasti isim. Ya, kata yang diakhiri dengan kasroh dia isim. Kemudian tanda yang kedua tanwin. Ya, apa makna tanwin? Nanti di sini disebutkan ya. Tanwin adalah nun sukun ya. Secara lafadznya berbunyi nun sukun, an, in. Ya, tapi secara penulisan tidak ditulis. Ya, itu tanwin. Kemudian yang ketiga kemasukan alif lam. Berarti setiap kata kok bisa menerima alif lam. Ya, bisa menerima alif lam. Al masjidu, al baitu. Nah, berarti kata yang bisa kemasukan al itu pasti isim. Gitu. Nah, itu 4 tanda daripada isim. Nah, kalau tidak bisa kemasukan salah satu dari 4 itu, nah, atau kemasukan 2 atau maksimal 3 kemasukan alamat itu, maka dia bukan isim. Imma fi'il wa imma harf. Ya. Ada kalanya dia fi'il atau huruf. Tapi ini yang dibahas adalah isim dulu. Nah, berikutnya ini disebutkan ma'nal khafdi lughatan wastilahan. Nah, ini bisa kita lihat di belakang ini, murojaah tidak masalah ya. Dibuka-buka lagi. Apa makna khafat secara bahasa dan secara istilah? Kalau secara bahasa apa? Itu irtifa. Ya, lawan dari ketinggian. Nanti khafat itu rendah. Kemudian kalau secara istilah ahli nahwu, ya, ibaratun suatu ungkapan untuk kasrah itu ya, untuk tanda kasrah atau yang menggantikannya. Nah, itu tadi sudah disinggung. Kemudian ma huwa tanwinu lughatan wastilahan tadi juga sudah disinggung. Ya, tanwin itu secara bahasa adalah bunyi. Ya, taswid ya. Bunyi, berbunyi. Ya. Kemudian setelah apa? Istilahan dia apa mana istilahan kemarin? Tanwin nun sukun. Ya, nun sakinah ya, nun sukun. Ya, menunjukkan apa? Apa kemarin coba dicari tanwin. Nun sakinah tatba'u akhiral ismi lafdhan. Jadi nun sukun yang mengikuti akhiran isim secara lafadz. Ya, nun sukun secara lafadz tapi dia tidak tertulis gitu. Ya, tufariquhu khattan. Ya, jadi dia itu terpisah secara tulisan, tulisannya tidak tertulis. Nah, itu tanwin. Kemudian pertanyaan berikutnya itu ala ayyi syai'in. Nah, ala kan harfu jar, setelah ala pasti majrur, maka setelahnya itu dibaca ayyi. Ya, ala ayyi syai'in. Artinya itu atas sesuatu yang apa? Tadullul huruful atiyah. Ya. Jadi ala ayyi syai'in tadullul huruful atiyatu. Ya, jadi itu kalau diurutkan susunannya asli itu fiilnya dulu tadullul huruful atiyatu. Nah, huruf-huruf berikut ini al-atiyah itu yang datang berikut ini, huruf-huruf berikut ini itu tadullu menunjukkan ala ayyi syai'in, menunjukkan atas sesuatu apa. Ya, menunjukkan sesuatu apa. Yang pertama min, ya, menunjukkan apa? Ya, menunjukkan makna ibtida, permulaan. Kemudian alam,
Huruf lam menunjukkan makna apa lam? Milk, ya, kepemilikan. Kemudian al-kafu yang di buku ini tidak ada ini. Al-kafu itu litashbih. Ya, litashbih. Tashbih itu penyerupaan. Ini yang cetakan ini tidak ada kafnya ya. Kemudian ruba menunjukkan apa ruba? Taklil ya. Bisa taklil. Kemudian an menunjukkan apa? An mujawaza, melewati. Ya. Kemudian fi bermakna apa fi? Dzarfiyah. Ya, dzaraf, dzarfiyah. Ya. Itu mengenal huruf-huruf jar, padahal kita fokusnya ke isimnya dulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, maladzi takhtassu, ya, wawul qasami. Nah, wawu itu dibaca marfu, wawu karena dia fa'il dari takhtassu. Ya, maladzi takhtassu wawul qasami bidukhuli alaihi min anwa'il asma'i. Artinya ya, apa yang ya, wawu qasam itu terkhususkan ya, atau apa yang menjadi kekhususan wawu qasam ya, wawu kan wawu qasam bidukhuli alai min anwa'il isim, dengan masuknya atas dia ya, dari macam-macam isim. Ada yang paham? Ini pelajaran kemarin masalah ya, Jumat kemarin. Dengan pertanyaan seperti itu paham nggak? Saya ubah pertanyaannya. Wawu qasam itu khusus masuk isim apa? Ada gitu, gampangannya gitu. Iya, yang betul isim dzahir. Jadi wawu qasam itu khusus masuk isim dzahir. Nah, satunya isim dzahir apa yang tidak bisa dimasuki wawu qasam? Isim apa? Dhamir. Ya, lawannya dzahir itu dhamir. Jadi isim dzahir contohnya, nah, Allah lafdzul jalalah kan isim dzahir, berarti wallahi kan itu. Kemudian misalkan al-asr, waktu, wal asri, kan bisa bersumpah dengan wal asri. Al-Quran kan apa Allah yang bersumpah, kalau kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya, wal duha, watini, kan itu watur. Nah, itu masuk ke isim dzahir. Dan wawu qasam itu khusus masuk isim dzahir, tidak bisa masuk isim dhamir. Apa contoh isim dhamir? Nah, huwa kan tidak bisa kita mengatakan wahu gitu, karena domirnya itu pasti jadi domir mutasil yang nyambung. Kalau wahwa itu nanti bukan wawu qasam. Kenapa kok bukan wawu qasam? Kalau kita mengatakan wa huwa, huwa di situ bukan muksamun bih, bukan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, angkat tangan coba yang bisa jawab. Kalimat wa huwa di situ tidak mungkin dia muksamun bihi, tidak mungkin sesuatu yang digunakan sumpah, sehingga wawunya di situ bukan wawu qasam. Wa huwa. Satu bukan isim dzahir, selainnya lagi. Ada lagi? Tidak terbayangkan. Wawu qasam itu amalannya apa? Amalannya apa wawu qasam? Iya, memajrurkan. Nah, sekarang pertanyaannya, huwa di situ majrur enggak? Huwa itu dhamir yang bukan majrur. Karena huwa itu dhamir rafa munfasil. Ingat, dhamir huwa itu dhamir rafa munfasil, dhamir munfasil. Huwa kalau jadi dhamir mutasil, kan majrur itu mutasil, tidak mungkin majrur itu munfasil. Jadi dhamir yang munfasil itu tidak ada yang majrur. Ada bayangan? Iya.
Iya, tidak bisa bersambung. Jadi kalau bersambung pasti huanya menjadi hu. Contohnya misalkan nyambung dengan huruf lam, la. Bukan lahua tapi lahu. Misalkan gitu, nyambung dengan lam. Kan lahu bukan lahua, tapi lahu. Nah, di situ makanya wa-nya di situ bukan wa qasam ketika nyambung dengan huwa. Nah, jawaban yang utama tadi karena huwa di situ bukan isim dzahir. Kemudian yang kedua, huwa di situ bukan majrur. Jadi dia bukan dhamir yang mutasil. Itu kekhususan wa qasam. Pertanyaan berikutnya, maladzi tahtassu ta'ul qasami bidukhuli alaihi. Ya, apa yang menjadi kekhususan tak qasam dengan masuknya dia? Ya, ta'ul qasam itu tahtassu bi dukhuli lafdzil jalalah. Ya, khusus masuk pada lafdzul jalalah yaitu Allahi. Maka menjadi tallahi. Nah, tidak bisa kita bersumpah dengan tak qasam dengan selain Allah. Ya, misalkan Allah pun yang bersumpah kan tidak ada dalilnya. Allah bersumpah dengan tal asri kan tidak ada. Tal duha kan tidak ada. Ya, karena huruf ta itu tahtassu bidukhuli lafdzil jalalah. Nah. Kemudian pertanyaan terakhir itu masil, kasih contoh libail qasami bi misalaini mukhtalifaini. Ya, masil itu buatlah contoh, contohkanlah dengan menggunakan huruf ba qasam bi misalaini dengan dua contoh mukhtalifaini yang berbeda. Yang keduanya itu berbeda. Nah, untuk ba qasam itu tidak ada kekhususan sehingga dia bisa masuk ke isim dzahir maupun isim dhamir. Nah, contoh yang masuk isim dzahir billahi kan itu. Billahi. Kalau masuk isim dhamir berarti bihi. Ya, atau kita misalkan munadanya kepada Allah berarti bika misalkan itu. Nah, itu soal-soalnya. Sekarang tamarinu. Ya. Latihan. Tadi soal-soal, sekarang latihan. Oke, silakan dibaca latihan. Tafadhal bil qira'ah. Qala rahimahullah ta'ala. Mayyiz asma'a allati fi jumali ayati ma'a dzikril alamati allati arafta biha ismi Tuhan. Ini maf'ul bi ismiya taha. Nah, terjem. Mayyiz apa artinya? Bukan, tambah itu zid. Tambah zada yazidu zid. Jadi mayyaza yumayyizu tamyiz. Bedakan. Bedakanlah yang pada tanda-tanda yang bukan jumal, jamak dari jumlah. Kalimat al-atiyah di bawah ini. Iya, berikut ini. Ini bersama menyebutkan Ya. tanda-tanda yang mengetahui dengannya isim-isim ismiyah itu kan ada ya nisbah ya. Itu maknanya itu engkau mengetahui dengannya sifat keisimannya dia. Jadi keisimannya dia macam gitu. Ya. Nah, saya ulangi, di sini perintahnya bedakanlah isim-isim yang ada di dalam kalimat-kalimat berikut ini bersamaan menyebutkan tanda yang kamu telah mengetahuinya. Ya, araf tabiha itu mengetahui tanda-tanda tersebut. Mengetahui apa? Mengetahui keisimannya dia. Ya, keisiman kata yang ada dalam kalimat berikut ini. Nah, Fadal. Ya, mana yang isim? Kita fokusnya ke isim karena perintahnya kan bedakanlah isim-isim. Kalau hurufnya tidak usah dibahas. Yang isim yang mana?
Ya, bismi itu asalnya ba tambah ismi. Ismi itu adalah ismun. Ismun itu suatu kata, ya, suatu isim yang diawali dengan hamzah wasal. Jadi ada isim yang khusus. Ya, itu kalau di pelajaran Qaidul Imla itu ada 10 isim. Ada 10 isim yang khusus diawali dengan hamzah wasal. Ya, kalau yang sering kita dapati hamzah wasal kan pada fiil amr, ya kan? Kata bayak tubuh uktub itu kan, uktub kan hamzah wasal itu. Kemudian fiil mazid, ya fiil mazid, ifta'ala, infa'ala itu kan hamzah wasal tuh. Istaf'ala. Ya. Kalau pada isim yang punya hamzah wasal itu ada 10, ini diantaranya kata ismun. Ya, nanti yang sering kita dapat juga kata ibnun. Ya, ibnun juga hamzah wasal. Kemudian imro'un, imro'atun. Ya, imro'un, imro'atun itu juga hamzah wasal. Nah, ini ismun itu kan hamzah wasal. Ya, ketika bersambung dengan kata selainnya dia boleh dibuang, boleh dihilangkan. Maka jadinya bismi. Jadi asalnya bi sama ismi. Bismi. Ya, berarti ismi di situ termasuk isim. Ya, apa tandanya? Ya, gantian aja ya. Kemasukan harfu jar, sekaligus kalau kemasukan harfu jar maka dia ya majrur atau khafad. Nah, kemudian mana lagi yang isim? Ya, Allah lafdzul jalalah. Jadi kalau kita nyebut apa lafaz Allah, kita sebutkan lafdzul jalalah Allahi. Ya, apa tanda isimnya? Ada alif lam, sekaligus apa lagi? Majrur itu khafad. Ya, jadi ada alif lam dan sekaligus khafad. Ada lagi Ar-Rahmani. Alif lam dan khafad juga. Sama ini Ar-Rahmani kan gitu. Kemudian sama juga alif lam dan nah. Ya, al-akhar yang lain gantian berikutnya. Silakan dibaca jumlahnya itu dulu. Kemudian jelaskan. Ya, mana yang isim? Alhamdu. Apa alamatnya? Alif lam. Nah, alif lam saja atau ada yang lain? Alif lam saja. Nah, lalu ada lagi? Ya, lafdzul jalalah kemasukan. Ya. Jadi isim yang kemasukan harfu jar lam itu alifnya dibuang. Cara nulisnya gitu. Jadi isim itu misalkan kita mau nulis isim apapun, ya. Kalau dia ada alif lamnya, jadi misalkan tambah lam kan, tambah lafdzul jalalah, maka jadinya ininya hilang, langsung gini. Nah, ini bacanya lillahi. Jadi kalau misalkan kita mau nulis, ya, li rasul misalkan, nah maka lam langsung lam, ya. Jadi alifnya hilang, ya. Nulisnya lam masukkan ke alif lam itu alifnya hilang langsung lamnya double. Gitu. Terus ada lagi berikutnya. Ya. Mana yang isim? Ya, Rabb itu isim, apa tandanya? Ya, majrur atau khafad itu ya. Lalu al-alamina. Apa tandanya? Alif lam. Nah, berikutnya gantian yang lain. Ya, mana yang isim? Apa tandanya? Nah, lanjut terus. Terus ada mana lagi? Fahsya, ya al-fahsya'i. Alif lam, ada lagi tanda lainnya? Khafad, ada lagi? Kemasukan huruful khafad, harfu jar'an. Ya, berarti ini ada 3 tanda.
kemasukan an, alif lam, kemudian dia khafat. Terus yang mana yang isimnya? Iya, mungkar, kemasukan alif lam. Nah, gantian yang lainnya. Sedikit-sedikit aja yang penting gitu. Biar praktek semua. wal asri innal insana lafi khusr. Jangan diwakaf. Maksudnya jangan disukunkan. Khusrin, ya. Kita belajar nahwu soalnya. Ya, mana yang isim? Al-asri apa tandanya? Terus khafat atau majrur, terus kemasukan apa itu? Ya, huruful qasam. Huruful khafat berupa huruful qasam. Terus ada lagi yang isim? Al-insana. Apa alamatnya? Alif lam. Ada lagi? Kalau tidak ada jangan dipaksa. Ada lagi tidak? Tidak ada. Inat kan bukan huruf jar. Tidak ada alif lam. Ya, terus mana lagi? Ya, khusrin. Apa tandanya? Khafat. Masukkan huruf jar. Fi. Apa lagi? Satu lagi. Bunyinya apa itu? Rin. Ya, tanwin. Ya, ini halaman tanwin. Ya, dari tadi kan belum disebutkan tanwin. Ini baru disebutkan. Lagi berikutnya yang lain. Nah, mana yang isim? Yang dhahir aja, yang kelihatan aja, enggak apa. Ya, ilahu itu sebetulnya dia maksudnya isim, apa tandanya? Ya, ini dipreteli kalau ini. Karena asalnya adalah ilahun. Aslinya ilahun. Jadi kita kembalikan ke asalnya. Nah, kalau ilahun, maka apa tandanya? Tanwin. Ya, lalu di sini tanwinnya dibuang karena dia mudhof. Jadi kalau kita pengen tahu ini isim atau bukan, itu dikembalikan ke asalnya dulu juga boleh. Asalnya ilahun. Terus kemudian mana lagi? Oh, yang ini antum tadi ilahun tadi ya, tak, saya kira yang ilahukum. Ya, ini ada dua. Ilahukum, ilahu itu juga apa isim, ilahun itu asalnya. Kemudian wahidun juga isim, apa tandanya? Tanwin. Nah, kemudian kum di situ itu sebetulnya juga masuknya kategori isim. Ya. Kum itu juga isim dhamir. Kenapa dikategorikan isim? Karena dia itu juga fi mahal khafat. Dia fi mahal jar. Jadi dalam kedudukan majrur ya. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu majrur. Karena enggak mungkin mudhaf ilaih itu berupa fi'il, itu enggak mungkin. Mudhaf ilaih pasti isim. Nah, berikutnya. Yang Ar-Rahman itu, Pak. Ar-Rahmanu. Khabiran. Mana yang isim? Ar-Rahman. Tandanya apa? Alif lam. Terus ya, khabiran. Apa tandanya? Tanwin. Nah, ada lagi? Hi, al-ha'u. Huruf hi itu al-ha'u, dia isim dhamir. Karena kemasukan harful jar. Ba, itu bi. Nah, berikutnya yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mana aja yang isim? Ya, apa tandanya? Ya, seperti tadi kalau dipreteli itu harusnya. Asalnya adalah
Ya, asalnya sholatun kan itu. Sholatun, sholatan, sholatin. Berarti tandanya apa? Pada kata sholah tanwin ya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, sama tanwin. Terus ya, memang asalnya bisa nerima tanwin awalnya asalnya ya. Terus ya, lillahinya itu atau lafzul jalalahnya Allahnya saja? Lafzul jalalahnya aja ya, Allahi. Terus ya, Rabbi al-alamina. Nah, jadi yang isim-isim itu sholati itu sebetulnya ya-nya itu juga isim. Ya-nya itu juga isim. Kenapa ya itu isim? Dia isim apa? Domir. Ya, isim domir. Dia juga fi mahal jar, karena mudhaf ilaih. Artinya kan sesungguhnya sholatku, sholatnya aku, sholatku kan itu. Kemudian nusuki sama mahyaya sama mamati sama kemudian lillahi lafzul jalalahnya aja Allahi, kemudian Rabbi, kemudian al-alamina. Nah, sisanya itu bukan apa? Isim, seperti inna itu bukan isim. Kemudian wau itu bukan isim gitu. Nah, berikutnya. Syari aja. Kayaknya enggak. Oh, itu dua kata, syari sama ka. Dua kata apa satu kata? Satu kata itu. Aslinya itu syarikun. Ya, syarikun, dia bertanwin ya. Jadi alamat isimnya tanwin. Kenapa tanwinnya dibuang? Sudah belajar ini? La, bukan lam tapi la apa? La nafiatun lil jinsi. Dia menasabkan nakiroh biduni tanwin, menasabkan isim nakiroh tanpa tanwin, jadi menjadinya syarika. Biduni tanwin berarti setelah la itu juga dia menunjukkan dia apa isim, karena aslinya tanwin. Kemudian mana lagi? Ya, al-ha'u, juga masukkan huruf jar lam itu ya, lahu. Nah, berikutnya yang lain, dikit-dikit enggak apa. Fadhal. Nah, mana yang isim? Ya, zalikanya. Ya, dia isim apa namanya? Isim isyarah. Nah, masukkan harfu jar. Terus mana lagi yang isim? Ya, tu. Ya, atau domir apa itu namanya? Ya, mutasil, domir rafa. Domir rafa mutasil sebagai umir tu, sebagai apa? Karena jurumnya sudah ini. Umir tu. Rafa'nya sebagai apa? Kalau fa'il salah. Maf'ul bi itu mansub. Ayo, apa ini? Ya, naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena fi'ilnya majhul kan, umir. Nah, umiro, umiru kan itu. Umir tuh. Nah, berikutnya yang lain. Depannya enggak. Nah, mana yang isim? Ana, isim apa namanya? Domir. Terus al-muslimina, itu apa tandanya? Alif lam. Terus awwalu itu isim bukan? Ya, isim, karena asalnya bisa nerima tanwin. Ya, asalnya bisa nerima tanwin. Aslinya kan awwalun, ya, awalan. Dan kita sering dengar kan kata awalan. Ya. Nah, latihannya selesai. Masih ada waktu ini. Kita baca sedikit ya. Berikutnya, qala al-musannifu rahimallahu taala. Kita baca alamatul fi'li. Ya, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda fi'il.
Qala rahimallahu taala, ya, wal fi'lu harusnya itu marfu ya. Di awal kalimat itu harusnya dia marfu. Di sini cetakannya terbaca fathah. Harusnya wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nis wa ta'it ta'nisis sakinatu. Nah, ini perkataan siapa? Qala di sini siapa yang berkata? Ibnu Ajurum. Ya, penulis Ajurumiyah, Imam Hasan Haji. Ya. Ibnu Ajurum berkata, dan fi'il yu'rafu, dikenal. Ya. Fi'il itu bisa dikenali dengan kemasukan qad dan sin dan saufa dan ta tanis sakinah. Ya. Kemudian wa aqulu. Nah, siapa ini yang berkata? Aqulu, saya yang berkata ini sayanya siapa? Imam Muhyiddin. Nah, jadi yang sering dikenal itu kalau Ajurumiyah itu Imam Ibnu Ajurum atau Imam Hasan Haji. Kalau Tuhfatusaniyah itu Imam Muhyiddin. Kemudian aku Imam Muhyiddin berkata, yatamayyazu. Ya, yatamayyazu al-fi'lu, disambung yatamayyazul fi'lu an akhawaihil ismi wal harfi bi arba'i alamatin. Mata wajadta fihi wahidatan minha au ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lun. Nah. Saya bisa menerjemahkan. Man yurid an yutarjim. Siapa yang ingin terjemahkan? Ada. Ya. Ya tamayyazul fi'lu. Nah, fi'il itu terbedakan. Jadi ya tamayyazu. Sigoh apa ya tamayyazu? Angkat tangan yang tahu. Ya, sigoh apa? Yang angkat tangan aja ya. Fi'il mudhari dari fi'il madhi apa? Di tasrif tamayyaza. Lengkap terus. Terus. Nah, masad. Nah. Jadi ya tamayyazu fi'lun mudhari'un. Dari fi'il madhi tamayyaza. Ala wazni nginti wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Ya tamayyaza ya tamayyazu. Itu sudah dibantu dengan ada tasdid pada huruf ya. Ya tamayyazu. Nah, pada wazan tafa'ala, pada kata tamayyaza di sini itu faedahnya untuk apa? Lazim. Jadi maknanya itu ya tamayyazul fi'lu, ya, fa'ilnya kan fi'lu. Fi'il itu terbedakan, ya, atau menjadi beda. Ya, terbedakan an akhawaihi, dari dua saudaranya. Akhawaihi. Ya, siapa yang tahu akhawaihi termasuk isim apa? Ya, angkat tangan Pak, silakan Pak. Yang depan ini isim. Iya, Pak Aed. Isim apa? Isim musanna. Nah, coba di i'rab sekalian. Di i'rab bukan di tasrif. I'rab apa? An akhawaihi. Akhawaihi apa i'rabnya? Iya. Sudah betul tadi jawabnya isim musanna, tapi i'rabnya terus. Ya, betul. Lanjut. Wa alamatu jarihi al-ya'u terus li. Nah, kata sahih. Nah, sant. Jadi akhawaihi, kenapa dibaca akhawai?
Karena dia isim yang majrur, ya, kemasukan an, kemudian alamat jernya itu ya. Kenapa kok alamat jernya ya? Karena dia isim musanna. Itu cara ngirapnya gitu. Isim mufradnya apa? Apa? Akhun. Ya, saudara. Akhun itu mufrad, tapi kalau diidhofahkan menjadi asmaul khamsah. Akhun itu kalau diidhofahkan menjadi asmaul khamsah, menjadi akhu, panjang ada wawunya. Maka musananya wawunya juga masih ditampilkan menjadi akhawa. Ya, kalau rafa akhawani, kalau majrur akhawaini. Nah, nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Ya, karena dia mudhof. Nah, jadi mudhof itu menghilangkan tanwin kalau yang isim bertanwin, dan menghilangkan nun untuk apa? Musanna dan jamak mudzakkar salim. Itu nunnya dibuang. Jadi terjemahnya ya, saya ulang, fi'il itu terbedakan dari dua saudaranya, ya, yaitu al-ismi wal harfi, yaitu isim dan huruf. Ya. Siapa yang bisa ngirab al-ismi? Angkat tangan dulu. Duluan nih bawahnya. Apa, silakan al-ismi. Sebagai apa? Bukan. Sebagai apa? Jangan ke situ dulu. I'rab itu pertama kedudukannya sebagai apa dulu? Yang lain jangan jawab ya. Hah? Kata, salahnya udah 2 kali ya. Ganti yang lain, silakan Pak. Ya apa? Ya, al-ismi badalun min, badal dari, ya, badal dari akhwaihi. Ayo badal yang apa? Semua total atau sebagian? Akhwai itu berapa jumlahnya? 2 kan? Nah, ini isim kan salah satu, berarti badal ba'd min kul, ba'din min kul, ya. Lanjutkan. Al-ismi badalun min akhwaihi. Apa i'rabnya? Wal badalu minal majruri. Terus ya nahu. Nah, jadi al-ismi di sini adalah badal. Sudah saya bantu terjemahnya tadi. Ya, jadi terbedakan fiil dari 2 saudaranya, yaitu kan itu. Yaitu isim dan huruf. Jadi isim dan huruf ini adalah dia badal dari akhwaihi, 2 saudara tadi. Nah, bi'arba'i alamatin, dengan 4 alamat. Jadi fiil itu terbedakan dari 2 saudaranya dengan 4 tanda. Ya. Tapi belum disebutkan ini. Ya, disebutkan tadi ya di matannya ya, yaitu apa? Qad, sin, saufa sama ta tanis sakinah. Nah, kemudian Imam Muhyiddin mengatakan mata wajadta fihi wahidatan minha. Nah, mata artinya ketika. Ya. Ketika atau kapan saja, wajadta, kamu dapati. Wajada itu mendapati, wajadta berarti kamu mendapati. Jadi kapan saja kamu mendapati fihi, di dalamnya, di dalam kata tersebut atau fiil tersebut, wahidatan, salah satu, minha, dari 4 tanda itu, hanya kembali ke 4 alamat. Au ra'aita, atau kamu melihat, ya, ra'aita, kamu melihat, annahu, bahwasanya dia, fiil itu atau kata tersebut, yaqbaluha. Nah, yaqbalu itu menerimanya, menerima tanda-tanda itu tadi. Ya, jadi kalau kamu melihat kata itu menerima tanda-tanda itu tadi, arafta, maka kamu kenali, kamu telah mengenali annahu, bahwasanya dia itu adalah fi'lun, bahwasanya dia itu adalah fi'il. Nah, itu terjemahan secara nahwu ya. Intinya
Di sini itu fiil terbedakan daripada isim dan huruf dengan 4 tanda, yaitu qad, sin, saufa, dan ta tanis sakinah. Nah, kapan saja ya, kita dapati ya, ada ya, salah satu dari 4 tanda tadi, maka pasti setelahnya itu fiil. Ya, sebagaimana isim itu kan dikenali dengan 4 tanda kan, nah, dengan hafad, tanwin, alif lam. Lah, setelah 4 tanda itu pasti isim. Nah, ini fiil. Setelah adanya qad, sin, saufa, ta tanis sakinah, itu pasti itu adalah fiil. Nah, itu cara membedakannya seperti itu. Nah, paham tuh insyaallah? Nah, hal indakum soal, ada pertanyaan? Masih ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sampai sini, dah masuk waktu isya. Naktafi bidzalika, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.